Kenapa? Karena cewek itu kalau dia nggak membenci itu, dia tidak bisa melupakan si cowok itu dan dia tidak bisa move. Soalnya Dia tidak bisa move. Saya Ada dulu. cowok-cowok yang gangguin. Kamu pernah nggak sih selama komunikasi? Kalau itu mah sebenarnya mau pacaran mau nggak pacaran, kalau emang udah tahu nggak bisa ya ngapain? Hai guys, si AA punya channel terbaru loh. Ayo guys, subscribe atau pencet tombol merah di channel Trans Animasi Studio. Like, komen, dan share juga ya guys. Kalian subscribe gratis, cepetan, dipencet tombol merah, tombol merah, tombol merah. Jangan lupa, cepetan, gratis. Ada ibu-ibu datang. Ibu-ibu makasih ya ibu ya. Ayu, yes, jadi Harlequin. Ini baju dari kita Sabrina ya. Ternyata aku pakai salah. Harusnya gini agak ditekuk ya. Oh, wow, makasih. Jadi tergantung kebutuhan ya. Ini dibuka sampai sini juga bisa ya. Tapi ini juga bagus banget. Bisa nggak sih kalau pakai ini terus nggak usah pakai bawahan? Oh tuh guys, makanya ditekuk gini tuh. Anda tuh hamilnya tuh sebenarnya aktif banget ya Bun. Pasti. Bikin segala dibikin. Baju, anak. Asik. Oke, amazing ya. Dapat gimana? Suka nggak? Suka, tapi percuma kata mami malah karena kita harus pesen dulu. Karena kan saya lakunya. Konveksinya tuh di rumah, tau nggak? Enggak, sebenarnya ini tuh kemarin banyak ada yang harus PO karena aku kan udah melahirkan. Oh iya nggak bisa ngurus. Jadinya aku bilang ya udah launching aja dulu. Iya. Mungkin PO aja. Oh, tapi launchingnya nggak play loh, langsung di Oppo di Senayan TV. Oh my god. Oke, jadi hari ini datang ke acara launching baju nagitaslavina.co. Ini lucu banget bajunya dan hari ini rame, banyak yang datang juga. Begitu ternyata bajunya udah pada sold out, kayak banyak banget. Jadi congratulations buat Mbak Gigi, semoga bajunya laku terus banyak yang senang, sukses terus. Terus kan ini model bajunya ada rajut-rajut gitunya kan. Nah, jadi Mbak Gigi juga tadi mengajak para ibu-ibu dan perempuan-perempuan yang bisa merajut supaya dapat kerjaan juga, jadi penghasilan tambahan, gitu. Pokoknya diajak kerjasama. Jadi sukses terus. Tiga, satu dua, tiga, satu dua, tiga, udah. Makasih aku saya menikah dibeli selama Nagita. Lo pikir nggak datang, makanya gue tadi kemarin kayak bilang nggak mungkin lah dia datang kemarin dia baru lahir. Nongol dong, jadi ya kelahiran kedua ini nggak terlalu 40 hari. Dan lagi kan 1 hari ya, anggap aja udah 40 hari. Ada dan biar supaya ininya juga mungkin belum kering, masih sakit, tapi alhamdulillah udah bisa lancar jalan ya, dan mensupport dong. Terima kasih loh Paula. koleksi-koleksinya colorful kayak Mbak Gigi, dan aku seneng banget juga visi misi yang Mbak Gigi buat adalah kayak contohnya nih baju yang aku pakai ini kan knitwear, itu ternyata yang buat itu pengrajinnya adalah ibu-ibu yang terkena dampak COVID, jadi bener-bener bukan hanya sekedar fashion tapi ada meaningfulnya gitu. Telepon Mbak Gigi, you're amazing, congratulations. Oke, hari ini kita balik lagi di Nagitas Corner bersama co-host saya. Kenapa kamu nggak rela banget aku jadi co-host aku? Iya,
Nggak apa-apa, aku kan jadi host, dibayarnya seperti host kan. Iya. Tapi kamu bayar aku dengan cinta dan kasih sayang. Oh, iya. Hari ini kita mau bahas soal HTS. Mungkin dimulai dari kamu yang mungkin biasa. Kamu pernah nggak jujur HTS? Nggak pernah kok. Masa sih? Nggak pernah. Pernah tapi mungkin sama mantan gitu. Jadi maksudnya jadi mantan tapi jadi putus nggak putus gitu kayak gitu. Tapi nggak ada bilang kita tuh pacaran lagi gitu, nggak. Jadi udah mantan terus deket lagi gitu. Gitu. Terus dekat lagi gimana? Iya sayang gitu. Enggak, tapi ya maksudnya gitu. Gimana? Iya masih deket gitu. Masih dekat seperti pacaran gitu. Iya gitu. Guys, gimana coba seperti pacarannya tuh gimana? Ya gimana? I miss you gitu masih gitu. Enggak, Butuh kamu gitu. aku tuh dari dulu kalau pacaran nggak kayak gitu-gitu. Jadi gimana? Nggak pakai kayak gitu-gitu. Terus Ya udah gitu kayak orang pacaran, ketemuan gitu, pergi gitu. terus tapi statusnya Tapi nggak mantan gitu status. Tapi nggak pernah, tapi yang kayak berapa lama itu kayak begitu? lama pasti. Jadi biasanya kalau aku tuh pacaran lama terus tambah HTS-nya lama gitu. Oh gitu. Tapi kamu ada yang lain nggak saat itu? Ya ada juga. Oh, kamu masih ada bibit tegelnya berarti. Enggak, maksudnya kan nggak ada status. Jadi aku teh ya deket-deket juga, Jadi tapi dekat nggak sama pacaran. mantan, dekat sama yang lain juga ada. Iya, gitu. iya gitu. Ya nggak apa-apa lah. Nggak ada yang salah. Punya pacar terus masih deket lagi sama masih deket juga sama mantan gitu juga. Kamu punya pacar? Iya, tapi masih deket Deket. sama mantan. Iya gitu. Tapi pacar kamu nggak tahu? Nggak. Kasihan banget. Aduh. Kalau kamu sering lah ya. Udah sering Kamu lah. kan pelaku HTS nomor 1 kan? Lah, buat aku kan status yang jelas itu kan pernikahan sebenarnya. Kalau pacar itu apa artinya pacaran? Coba, aku pacaran, aku sayang. Apaan sih artinya pacaran? Goals itu kan pernikahan. Kalau pacaran buat apa? Makanya lebih baik kita punya pacar yang banyak saat kita menentukan siapa istri kita. Oh gitu. Maksudnya kayak Apa? Lo bener dong, sekarang Iya. pacaran. Iya. Apa arti pacaran? Pacaran itu kan pendekatan, Iya. melatih kita satu sama lain. Ya kalau memang contoh gini nih, misalnya aku udah yakin sama kamu, ya udah. Berarti kan aku menikah sama kamu, iya kan? kalau kamu kan waktu itu nggak sengaja nikah sama aku. Iya, tapi kan waktu sama kamu juga aku anggap HTS waktu itu. Demi Allah, kamu aku anggap HTS. Karena kan kita nggak pacaran, Iya. bener kan? Jadi aku anggap kamu waktu itu HTS. Jangan jadi aku sama kamu, ada yang ini, ada yang itu, ada yang ini. Karena aku akhirnya mencari jodohnya yang paling tepat yang mana. Dan Allah menunjukkan jalannya, kakinya melangkah ke kamu. Iya. Jadi sebenarnya kalau menurut aku, pacaran itu kebanyakan ke komitmen. Jadi gini, kalau misalnya aku punya pacar, gue cuma mau seneng-seneng. Nah itu ngapain kita pacaran? Tapi kalau kita udah mulai serius, bukan masalah status pacarnya, tapi komitmennya. Jadi status itu menurut aku hanya di mulut, tapi kan kembali komitmen. Berarti kamu nggak bisa berkomitmen dong? Kalau komitmen itu di hati, bisa. Siapa bilang? Aku kalau punya pacar, banyaknya satu ya satu. Setelah putus aku mana-mana. Kalau Kenapa? kalau punya pacar ada lah kanan kiri. Ya gini nih, sekarang aku punya pacar nih sama kamu nih. Iya, Tapi misalkan ya satu udah kan kamu kan dengerin. biasa ada dulu pacarnya Iya, siapa iya sih nih, asli misal aku basic pacaran kayak sama kamu. Tapi aku sama kamu ya, gue juga mau seneng-seneng doang. Aku mau cari HTS-an, ya bisa aja kenapa? Tapi kan dia mengerti kalau gue tapi punya pacar ya. Jadi gue sama lu statusnya gini. Kalau dia mau terima ya udah itu kan semuanya kan bisa dibicarakan. Ini kan untuk seorang yang memang dalam keadaan begitu kan bisa aja. Tapi kan kalau misalnya aku udah pacaran sama kamu terus aku serius sama kamu, niat komen sama kamu, ya ngapain aku cari HTS-an gitu loh. Oh gitu. Menurut aku ya, karena kan aku laki-laki nih. Kalau perempuan punya HTS Ada juga perempuan yang Tapi kasihan kalau laki-laki katanya boleh, kalau perempuan nggak boleh. perempuannya boleh-boleh aja selama dia memang belum menikah, belum ada ikatan yang bener di hadapan Allah ya menurut aku mah nggak masalah. Kalau pacaran itu ibaratnya putus ya putus aja, nggak usah lebay, ya kan? Ya iya, berarti nggak cocok. Iya gitu udah aja. berarti kan nggak cocok. Orang ibaratnya sekarang perempuan juga ada yang dideketin sama cowok yang ngebet pengen status, pengen dipacarin, ya udah kita pacarin. Tapi kan belum tentu kita udah yakin. Makanya sebenarnya semuanya itu menurut aku di sini dan di sini tuh harus sama. Kalau niatnya kita mau komit, ya otomatis kalau kita udah komit,
dia bukan pacar kita juga udah kita anggap lebih dari pacar kan gitu. Tapi kan nggak bisa, kalau kamu kan nggak bisa gitu langsung gitu. Maksudnya? Iya nggak bisa langsung berkomitmen gitu orangnya kan. Aku ya nggak, ya kan gini, makanya dekat sama orang itu kan kita tuh nggak ada lah kenal sama satu orang satu hari merasa kita yakin sama dia. Kecuali kalau itu benar-benar jodoh kita ya. Tapi ada orang yang katanya love at first sight. Percaya nggak kamu? Ya sekarang jatuh cinta pada pandangan pertama ada. Tapi kan untuk mengenali dia lebih jauh kan belum tentu. Misalnya nih, aku jatuh cinta sama kamu pada pandangan pertama. Karena aku jatuh cinta pada pandangan pertama, aku mencoba menjajaki sama kamu. Cocok, sifatnya cocok, Kamu nikah. pernah gitu? Misalnya. Kamu ada nggak love at first Ya sight? ada aja ketertarikan saat pandangan pertama ada. Aku biasa cuma kayak gitu doang, habis itu ilfeel. Ya itu kan kamu kebanyakan. Kebanyakan. Ya, gitu. tertarik, wow tertarik dia cantik dia ini, udah kan bisa kita jalanin. Tapi Tapi saat kita jalanin sama dia, ternyata nggak cocok, putus, bisa juga putus. Jadi cinta itu kan sesuatu hal yang bisa hilang. kalau HTS-an, kalau putus kan, kalau misalnya pacaran Jadi kan, cinta itu kan sesuatu hal yang bisa hilang. iya benar. Bener kan? Jadi bisa love at first sight, abis itu Hate, bisa hate bisa at the AIDS. last sight. Bisa juga. Jadi menurut aku wajar-wajar aja. Tapi kan kalau misalnya orang pacaran kan, misalnya pacaran, oke kita pacaran gitu kan, itu harus abis itu kan udah kita putus gitu kan. Kalau HTS-an biasa kamu mengakhirinya gimana? Nggak ada mengakhiri. Aku itu dari dulu sampai sekarang nggak pernah mengakhiri hubungan wanita. Mau HTS sama pacaran tuh nggak pernah aku putusin. Dia yang ninggalin. Ya kalau aku sebanyak-banyak yang ada ya lebih bagus. Stoknya semakin banyak. Ya alhamdulillah semakin baik. Lo kan gini misalnya nih. Aku pacaran sama. Tapi emang gitu sih kamu model iya. Ya bener. iya memang iya. Dulu Dia nggak mau, dia nggak mau gitu nggak. Nih, aku kan sama kamu nih, misalnya nih, set, kita pacaran nih. Terus ada cewek, misalnya aku juga pacaran sama kamu, ya udah deh masih pacaran ini. Ya tapi ini kan belum komit sungguh-sungguh nih, aku juga masih main-main. Misalnya, ya memang gue gak membenarkan, tapi kan ini kan realistis, memang pasti lu juga banyak yang begini. Aku ada si Ani nih, si Ani HTS, sama si Susi nih, sama si siapa sih, sama si Mary nih misalnya, sama siapa, ya udah HTS aja, dia cuma ngerti. Kalau gue lagi sama Gigi juga nggak berani ngoling gitu kan ibaratnya. Ya, Harus kamu duluan gitu kan? iya nggak juga, tapi Iya kan. benar, iya benar. Apa sih? Bener? Iya benar. Iya, Kalau biasanya tuh kalau yang udah kan tahu nih, misalnya kan gitu, dia tuh punya pacar ini gitu, pasti dia nggak akan berani ngoling duluan. Jadi harus dari kamunya dulu Nggak juga ngomong. pakai kode-kode juga bisa. Itu semua tuh bisa, makanya orang tuh mau ngapain aja sebenarnya bisa. Tapi kembali lagi ke sini. Iya, benar, iya. Iya, jadi buat aku HTS bukan aku membenarkan, tetapi memang itu terjadi pada hampir semua insan, laki-laki ataupun wanita. Kalau misalnya udah nikah gitu, Bisa aja ada yang begitu, ada. banyak sih ya. Banyak Oh, ya. pasti ada, bener nggak? Iya, Bener iya. nggak? Iya, Iya pasti ada. Tapi kan gini loh, yang namanya perasaan, cinta itu kan tidak bisa kita membendungnya. Tapi kan benar. kembali lagi Benar. di setiap agama masing-masing, di setiap diri masing-masing, tergantung kita bisa menyikapi itu. Ada yang memang dia mencari, nggak deh, istri gue the best. Ada juga yang di agama gue boleh lebih nikah dari satu karena alasan ini misalnya. Bisa, jadi tergantung semuanya lagi tuh toleransi, bicara gitu-gitu loh. Jadi HTS itu menurut aku ya ada aja yang melakukan itu. Karena ya Seru ya. bukan malah seru. bukan. Ada yang karena adrenalin, Oh, iya. ada yang karena seru, ada yang karena keadaan, ada yang terbawa perasaan. Iya. Ada yang memang karena ketemu setiap hari, ada yang karena memang mungkin pasangannya nggak care atau pasangannya selingkuh ataupun apa, dia jadi wah pelarian ke si HTS itu. Jadi banyak, karena kalau kita mau ngomongin masalah cinta, masalah hati, masalah perasaan, itu nggak akan ada habisnya, tidak ada salah, tidak ada benar. Tapi yang ada ya, Kalau udah cinta mah susah ya soalnya kan. nah, Kalau udah sayang, udah cinta tuh kayak susah. kamu kan cinta nggak sama aku, Ya. susah kan? Ya selingkuh kan berarti kalau kayak gitu kan. Loh, selingkuh itu kita nih, misalnya aku nih udah komit sama kamu, terus aku kepikiran cewek lain, itu aja udah disebut selingkuh. Mata aja kita bisa selingkuh, masuk melihat cewek itu. Makanya tergantung dari bagaimana definisinya dia. Jadi kita nggak bisa menjudge
Ya kan bisa aja gini, kalau misalnya aku ngeliatin kamu gitu, ada juga pasangan kita, sialan dong ngeliatin cewek lain, wah itu aja dia bisa marah nganggep kita. Tapi kan ada juga yang santai, jadi memang kembali lagi di Kamu toleransi. nggak pernah marah-marah? Iya kamu, yang lainnya ada aja. Dulu aku punya mantan ngeliat cewek dikit ditimpuk sepatu heels ada. Masa? Ada, jadi memang kalau ngomongin ini tuh perasaan itu susah, kembali lagi ke bagaimana kita bisa men-treat pasangan kita, bisa mengajarkan dia, bisa membuat kondisinya jadi kondusif. Bener-bener, iya, bener-bener, iya. Iya kan? Iya. Kayak aku kan ngajarin sama kamu. Aku nggak pernah ngomong aku akan setia sama kamu sampai mati, kamu akan enggak, maksudnya aku nggak mau bermulut manis kan sama kamu kan. Tapi aku bilang sama kamu sampai kamu mati apapun aku akan menjadi suami kamu dan bertanggung jawab gitu. Itu kan aku ngomong gitu, maksudnya aku akan bertanggung jawab dan menjadi suami yang terbaik. Karena kan memang itu dia kalau apa ya kalau cinta itu kan nggak bisa, nggak ada yang tahu gitu tiba-tiba aku jatuh cinta atau bisa gitu loh. iya kan? Iya, makanya kita tuh nggak bisa, tapi kita kan bisa menjaga Oh iya. kaidah-kaidahnya itu ya Nah, kan. nggak ada tiba-tiba wah kok gue jatuh cinta gitu ya kan? Bisa. Kita buka ini nih, cerita-cerita HTS-an nih. Nih ada nih, saya pernah menjalani HTS dengan seorang, saya udah serius, dia hanya anggap teman biasa. Itu banyak tuh terjadi tuh, Itu kegeeran. Kegeeran, itu sering terjadi. Perempuan itu memang makanya. Oh, cowok juga ada yang kegeeran. Ada juga, jadi gini ngerasa, wah dia baik. Saya gini, misalnya aku ngerasa kamu suka sama aku gitu kan. Aku anterin, aku kasih ini, tiba-tiba pas gini, kok lu ternyata sama cowok lain sih. Iya, Terus gue padahal baper. Nah itu makanya itu kembali, kalau orang HTS, maksudnya itu, ya itu kan resikonya. Makanya kadang itu kembali lagi ke prinsip kita. Ya, kalau prinsip kita memang lu mau sama dia, udah komit, ya udah pacarin. Maksudnya deketin dengan serius, bukan pacarin karena senang-senang. soalnya kadang-kadang cewek juga kan kadang-kadang suka gak enak kan kalau mendingan ngomong daripada dicuekin. Kali cowoknya juga nggak ngerti, kadang-kadang kan cowok cuek juga karena dia nggak tahu semua orang baik sama dia gitu kan. Padahal sebenarnya dia mungkin suka juga, tapi gitu. Itulah, hanya tergantung. Jadi Kalau ngomong cowok aja. nih, kalau lu bener-bener cowok, ya lu berani move, lu berani ngomong, lu berani tegas. Cewek juga zaman sekarang sama aja sih. Ya mungkin sekarang cewek juga ya berani ngomong, berani Iya, bicara, jangan berani cuma diem. Emang kita dukun peramal si cowok ini. Emang gue bisa tahu cewek ini suka sama gue atau enggak kalau dia juga diem aja gitu. Ya iya makanya kalau suka ya ngomong baik gitu. Kalau suka ya kita bisa, perempuan tuh kalau suka, kalau dia nggak ngomong, ya seenggaknya dia berani nunjukin respon positifnya. Iya, kadang kali aja cowoknya nggak ngerti sebenarnya dia suka, tapi kayak oh ini kayak si cewek juga baik ke semua orang nih gitu Kalau kan. menurut aku sih, mau cewek mau cowok mengungkapkan perasaannya duluan, nggak ada salahnya juga. Bukan berarti cewek ngungkapin murahan kan? Oh iya enggak, makanya kalau zaman dulu kan Tabu. kalau Ya, sekarang Iya tabu. dibanding nyesel. Nah, kayak kamu kan nyesel kan, kalau kamu waktu itu nggak mengiyakan aku jadi suami kan, jujur kan? Meskipun aku gila gini, tapi aku bertanggung jawab nggak menurut kamu? Oh iya. Baik nggak? Enggak ya? Kalau baik, bener nggak? Baik. HTS-an 3 tahun dengan susah payah melepaskan diri walaupun harus dengan cara membenci agar bisa lepas. Benar tuh. Kadang-kadang tuh kalau udah di HTS-an tuh suka bingung gitu kan, kayak duh gue gimana nih gitu. Tapi kan harus kita punya sikap mau terus atau enggak. Apa cuma dijadiin HTS-an doang ya? Kalau enggak kita harus ya udah deh. Tapi emang membenci itu salah satu cara yang paling cepat. Tapi Bukan tidak membenci sih, tapi kayak gitu. Iya bang, jadi gini, kan ada lagunya Naif tuh, benci untuk mencinta, atau cinta untuk membenci. Itu kan sebenarnya hanya ekspresi aja. Sebenarnya tidak perlu kita lakukan itu kalau kita bisa memanage hati kita. Kalau kita tingkat kedewasaan hati kita udah dewasa, nggak perlu kita harus membenci untuk mencinta atau Tapi kan mencinta. orang untuk- berproses. Tapi orang benar berproses. Tapi biasanya yang membenci untuk mencinta atau yang harusnya gue harus benci lu untuk gue ninggalin lu, biasa perempuan yang kayak gitu. Iya. Karena perempuan terlalu bawa perasaan. Kalau laki-laki itu lebih nggak begitu juga sih. Maksudnya kalau laki-laki itu lebih kayak ya udah, kalau memang nggak bisa ya udah. Tapi ibaratnya kalau masih cowok itu masih sayang, ya gue masih akan ada buat lu gitu. Kalau laki-laki itu malah biasa kayak begitu. Ya, kalau cewek biasanya ya udahlah, gue bodo amat lah gitu, udah terserah lah gitu, gue udah gitu. Kenapa? Karena cewek itu kalau dia nggak membenci itu, dia tidak bisa melupakan si cowok itu dan dia tidak bisa Nyiksa move. soalnya. Dia tidak Iya. bisa move. Kalau cowok kan
ya udah kalau memang lu nggak mau ya udah gue akan ada buat lu nih sampai gue cari yang lain kan gitu. Iya kalau Tapi nggak cewek pun bisa aja begitu. Enggak, kalau cowok soalnya kan dia tuh bisa bercabang pikirannya, kalau buat bagi-bagi gitu dia bisa, kalau perempuan nggak bisa. Emang ya? Iya, kalau perempuan biasanya sih kebanyakan mungkin nggak bisa ya. Emang ya? Kayak kamu gitu. Nggak bisa, jadi kalau harus udah selesai Ada dulu. cowok-cowok yang gangguin, kamu pernah nggak sih selama komunikasi sama aku? Nggak ada yang mau. Sumpah demi Allah. Masa nggak ada yang mau? Nggak ada. Nggak mungkin lah. Ya Allah demi Kamu tuh Allah. banyak tahu yang pengen jadi Nggak ada. Nggak ada demi Allah. Nggak ada. Maksudnya gangguin aku gitu ya. Hai Gi, apa kabar gitu. Misalnya temen aku nggak ada. Demi Allah nggak ada. Ya. Kalau aku, Ya nggak usah. aku juga nggak ada. Nggak ada. Ketawa lagi lu. Nih, sedih tapi sayang. HTS itu apa nanya HTS? Hubungan tanpa status. Oh, sekarang apa sih namanya? FWB. Oh, Friends with Benefit. Terlalu berat kan? Oh, terlalu berat. Tapi kadang-kadang kalau zaman dulu tuh setahu gue ya kalau HTS-an itu tuh nggak harus yang maksudnya kayak orang pacaran banget, tapi kayak cuman ngobrol-ngobrol gitu ya kan? Ngobrol teleponan setiap hari gitu gue dulu. Telepon-teleponan aja gitu zaman dulu. Apa sih? SMS-an gitu. Jadi bukan berarti yang harus kayak ketemu kayak orang pacaran tapi nggak ada status, nggak gitu. Giveaway Kak, baca DM dong giveaway. Apa sih giveaway? Orang lagi bahasan HTS. Nah, ngomong-ngomong giveaway, kita juga punya giveaway nih. Kalau kita sama Ajaib, kita ada campaign Generasi Berani Investasi. Oh iya tuh benar-benar. Kita bakalan bagi-bagi saham buat kalian semua. Kalian bisa dapetin saham yang kalian mau dengan cara yang mudah banget. Kalian tinggal komen aja di video kita yang ini, kode saham impianmu dan kode ajaib kamu. Nih aku kasih contoh komennya ya. Rans Ajaib 17, DMMX. Gampang kan? Dan ini akan kita bagikan setiap harinya. Ayo buruan komen di kolom komentar karena ini cuma tanggal 10 doang sampai tanggal 10 November doang. Tapi kalian punya aplikasinya belum? Nih, tuh. Nah, buat kalian yang belum tahu aplikasi Ajaib, nih, aku kasih tahu lagi ya. Jadi, aplikasi Ajaib adalah aplikasi investasi, saham dan juga reksadana online. Ini lagi viral banget di kalangan anak muda milenial. Ini cocok banget buat kalian yang pemula untuk mau coba mulai investasi. Karena pembukaan akun 100% online dan cuma 5 menit, cepet banget. Tidak ada minimum investasi dan pastinya aman. Karena sudah terdaftar dan juga diawasi oleh OJK. Ajaib nggak? Jadi nggak cuma dapetin saham impian kamu, tapi bisa juga dapat hadiah banyak banget sayang. Top kan? Caranya tuh gampang banget, cuma tinggal ngajakin teman-teman aja sebanyak-banyaknya buat ikut investasi di Ajaib. Ada saham, ada saldo RDN totalnya tuh ratusan juta rupiah. Ada juga 1 unit iPad. Oh, ada Honda Beat juga. Terus ada grand prize-nya sayang. Tahu nggak apa? 1 unit apartemen. Wow. Pokoknya semakin banyak kamu ngajakin semua teman-teman, keluarga, sahabat semuanya, semakin besar kamu bisa dapetin hadiah. Top. Oh ya sayang, ini sampai tanggal berapa? 26 November kayaknya. Nah, ya. Pokoknya ini tuh cuma sampai tanggal 26 November. Kalian udah punya akun di aplikasi Ajaib belum? Makanya langsung sekarang download dan registrasi di aplikasi Ajaib. Jangan lupa pakai kode Ajaib kita ya. Trans Ajaib 17. Biar kalian bisa ikutan campaign ini dan menangkan hadiah-hadiahnya. Jangan lupa ajakin teman sebanyak-banyaknya dan share kode Ajaib kamu ke mereka. Tuh, giveaway tuh. Giveaway. Udah ini lagi ngomongin HTS-an jadi Ya, nggak apa-apa, HTS itu memang ajaib. Ya kan? Sama nih dengan ajaib. Benar. Jadi ngomong-ngomong, kamu setuju nggak dengan HTS itu? Enggak, bukan masalah setuju. Jadi menurut kamu HTS itu apa? Kalau setuju pasti orang juga nggak boleh. Iya, tapi kan kita bicaranya ini deh. Menurut kamu gimana? Ya menurut aku ya itu dia. Aku tuh ya udah akhirnya tahu gitu kalau misalnya namanya sayang, cinta, terus apalagi kadang-kadang tuh HTS tuh kalau udah terlalu nyaman, tapi tahu nggak mungkin gitu-gitulah, banyak lah gitu pasti apa namanya alasannya tuh banyak. Ya itu mah tergantung orangnya, tapi harus tahu gitu. Maksudnya kalau memang udah misalnya nggak mungkin ya udah jangan apa ya, jangan dipaksain gitu. Kitanya juga harus tahu batasan-batasannya. Misalnya udah nggak mungkin, kayak dulu aku kayak yaudahlah ini mau ngapain sih gitu, udahlah hilang aja lah gitu misalnya, atau
apa gitu. Kalau misalnya emang mau dilanjutin ya udah gitu. Kayak gini nih, ini ada lagi nih. Pernah HTS-an sama beda agama karena udah nggak mau pacaran sama beda agama lagi, malah jadi baper. Nah, kalau itu mah sebenarnya mau pacaran mau nggak pacaran, kalau emang udah tahu nggak bisa ya ngapain? Iya nggak? Kalau beda agama pernah nggak pacaran beda agama? Enggak. Kalau HTS beda agama pernah, tapi kalau pacaran enggak. Aku juga nggak pernah sih. HTS-an juga nggak pernah beda agama. Ya kalau aku nggak apa-apa kalau HTS kan nggak ada status juga. Tapi kan itu bermain api juga. Ya, tapi kan aku udah tahu aku nggak bakalan cinta sama dia. Kalau aku kan tahu mana. Kamu kalau HTS-an pasti jatuh cinta nggak? Seru-seruan aja, maksudnya lebih ke kalau gue lagi butuh lu ada gitu, itu aja. Ya iyalah, kan nggak mungkin dong. Ya nggak mungkin dong ya. Nih, misalnya aku punya yang salah itu. Tapi pasti salah satunya ada yang jatuh cinta sih. Nah, misalnya gini, aku punya yang konkret sama kamu, terus aku ada HTS, ya aku atur hati aku ya aku nggak boleh lebih jatuh cinta sama dia daripada sama kamu dong. Itu kan bisa diatur sama kita. Bisa diatur ya? Iyalah. Oh iya. Yang kalau kita kebablasan, berarti kita ada sesuatu yang memang harus kita ini. Tapi kan kalau gini kan, ya enggak dong, lu ngerti ya, ini yang number one gue nih, gitu. Oh iya. Ini number one. Jadi HTS-an gitu. Jadi jangan bawel gitu. Jangan bawel. Oh gitu. Ya bisa. Ya. Paham. Ya gitu dong. Bener nggak? Ya tergantung. Iya, tapi kan ya dianya juga mau, misalnya dia pun mau ya. Ya kalau mau berarti dia cinta banget. Beda juga, nggak gitu juga definisinya kan nggak gitu juga. Ada juga yang ternyata si HTS-an kita mungkin dia ada hubungan lagi sama orang, tapi karena mungkin kenapa jauh sama kita. Tapi harusnya kita tahu kalau ngatas gitu, ya lu nggak bisa dong lu tetap prioritasin pasangan lu, gue prioritasin pasangan gue. Kalau lu itu ya kita bisa kalau ada waktu kosong ya bisa diatur lah gitu, itu kan hari-harinya ya, kayak itu gitu. Kan saat-saat ini. Tapi kan kalau yang memang ya lo kosongnya hari apa, gue kosongin gitu, jadi udah tahu gitu kan gitu. Ya tapi kan ya sebenarnya kalau HTS mah paling ya lah ketemuan juga nggak lama lah paling kalau HTS mah kan gitu, paling cuma ngobrol gitu doang. Tapi biasa dari ngobrol gitu. Kenapa? Bener. Semuanya juga dari obrolan. Semua tuh dari obrolan. Iya, tapi kadang-kadang yang nggak sengaja itu kadang-kadang kita tuh nggak tahu gitu, kayak tiba-tiba, gue nggak bisa lepas nih gitu. Nggak semuanya. Kepikiran. Nah, kepikiran terus nih. Sebenarnya kan kita harus mengerti proses gitu. Ada yang emang cuman sebentar, tiba-tiba sayang, tiba-tiba ada yang biasa-biasa aja. Sayang, biasa-biasa aja sayang, dia bingung sendiri. Ini gue sebenarnya sayang sama dia, tau gak sih? Ada yang biasa-biasa aja, bisa jatuh cinta banget. Ada juga, jadi memang berbeda-beda. Iya, benar. Kalau kamu jatuh cinta gak sih sama aku? Cinta lama, masa enggak? Cinta apa tadi? Cinta lah apa? Salah mau ngomong. Apa? Mau ngomong cowok lain tadi. Saya cinta sama Mario. Mario siapa lagi? Nggak pernah HTS-an sih, tapi mantan masih sering ngajak makan bareng. Itu dulu aku gitu. Ya, kalau aku gitu, aku nggak pernah HTS-an yang baru gitu, nggak. HTS-an lama gitu. Jadi udah pacaran, putus, punya pacar lagi, tapi masih gitu. Ya memang lebih seringnya begitu, karena kalau mantan itu kan dia udah tahu kita. Soalnya kalau aku tuh dulu orangnya gitu, kalau udah nyaman tuh udah sering gitu, kalau ke yang baru lagi tuh suka. Iya, itu biasanya masa lalu itu lebih gampang masuk. Benar. Iya benar. Karena dia udah tahu gitu kan. Iya, jadi emang pasti biasa tuh nggak jauh-jauh dari masa lalu, balik gitu, biasanya kayak gitu-gitu. Biasanya. Cuman ya tergantung juga sih sebenarnya. Oh nih, HTS-an tuh di depan orang kayak nggak ada apa-apa, di belakang kayak orang pacaran, gitu nggak? Iya ya sih ya. Di depan orang tuh kayak nggak ada apa-apa, tapi di belakang tuh kayak orang pacaran. Nggak juga. Ada yang dia juga HTS tuh ada juga yang memang dia dekat. Jadi orang-orang tahu, oh lu sebenarnya suka sama dia. Enggak, tapi gua nggak. Nah, ada juga yang memang karena dia mungkin statusnya punya pasangan lagi, dia punya gitu. Gitu. Ada. Jadi memang HTS itu besar. Ini enggak. Ada juga yang HTS, padahal kamu nggak punya pacar, aku nggak punya pacar. Tapi kok kita gini-gini, tapi cinta jadi ada. Jadi iya. Gitu. Iya. Kembali ke komitmen hati kita. Iya, benar-benar. Iya, namanya makanya hati kan nggak pernah bisa ditaker ya. Nggak bisa ditaker, nggak bisa dipaksa-paksain gitu ya kan, benar. Kayak sama kamu kan hatinya coba. Iya, nggak ada yang semua tuh apalagi urusan hati tuh
sayang aku sama kamu tuh. Iya, Cinta. iya. Nggak, maksudnya kalau hati gitu tuh nggak ada yang bisa dipaksain bilangnya ini, tapi ya itu nggak ada yang pernah bisa yang tahu dari kita sendiri kan, hati kita sendiri kan cuman kita sendiri. Jadi kalau pasangan terlalu nggak boleh gini, nggak bisa, soalnya kan hatinya bukan kita nggak tahu. Dengerin ya. Orang tua kita aja mungkin bisa mengecewakan kita. Kita aja mungkin bisa mengecewakan orang tua kita yang sedarah. Apalagi kita pasangan yang tidak sedarah. Oh bener. iya. Jadi intinya adalah toleransi yang paling nomor satu. Saat kita bisa mengerti dan membuka hati dan mata pikiran pasangan kita lebar-lebar untuk berbicara agar bisa menjalin komunikasi untuk bertoleransi. Jujur itu sama pasangan itu nggak gampang. Oh iya. Bener. Dari segala kekurangan itu kan nggak gampang. Ada juga yang mau nge-cut cepet. Berarti gue mendingan bohong aja pasangan gue dah biar cepet. Nah, tapi kan tidak baik. Ada juga yang berani akhirnya. Iya benar. Gini ada. Bener. Bener nggak sih? Bener. Intinya kan kembali lagi ke Kenapa lu harus ketawa? bagaimana hubungan itu didasari. Iya. Bener. Bener, setuju. I love you. Iya.